Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan proses perakitan motor Yamaha Mio Sporty nih ya. Dulu sudah lama sekali ya kita berikan tutorialnya cara pembongkarannya ya. Untuk cara pembongkarannya cuman ya, untuk pemasangannya tidak saya videokan karena lagi sibuk dulu ya. Sudah lama sekali videonya juga. Dan di kolom komentar banyak yang nanya, "Bang, video pemasangannya mana? Video pemasangannya mana?" Nah, sekarang kita buatkan ya. Kita buatkan video pemasangannya ya. Insya Allah kita buatkan videonya full durasi lama dan penjelasan yang mungkin seharusnya dijelaskan sebisa mungkin nanti saya jelaskan secara detail ya untuk pemasangannya ya, sampai ngebendel dari berantakan seperti ini sampai ngebendel. Untuk mesin bagian depan ya, engine bagian depan, bagian boring dan komponen-komponen yang ada di bagian boring dan head dan komponen-komponen yang ada di bagian head ya. Baiklah, tak usah lama-lama, langsung saja ke proses pemasangan. Tapi sebelumnya di sini kita tidak tujuan kita yaitu bukan memamerkan ilmu, menyombongkan ilmu, melainkan kita bertujuan beredukasi ya, berbagi, kita belajar yang bersama. Jika ada kekeliruan ya, silahkan kritik dan sarannya tinggalkan di kolom komentar ya, supaya kita lebih pintar lagi dalam mengerjakan suatu pekerjaan apapun, terutama di bidang otomotif, di bidang mekanik ya, pemasangan perakitan di bagian mesin. Baiklah, langsung saja tak perlu lama-lama, kita langsung praktekkan. Nih, pertama yang perlu kita perhatikan sebelum merakit di semua komponen yang ada di bagian silinder kop dan pool isi-isinya, pertama yang perlu kita perhatikan ya, sirkulasi oli. Nah, di sini sebelum kita pasang di bagian boring dan komponen-komponen yang ada di bagian boring dan head dan komponen-komponen yang ada di bagian head, yang pertama perlu diperhatikan yaitu sirkulasi oli di bagian sini ya. Sirkulasi olinya harus lancar. Nah, ini belum kita coba, belum kita cek nih. Sebelum kita kasih olinya ya, nih di bagian sini, nah ini letaknya di bagian bawah. Ini saringan oli. Nih, ini sangat berperan penting. Sepele terlihatnya tapi berperan sangatlah penting. Dimana fungsi daripada saringan ini ya? Ini yaitu penyaring oli sebelum oli naik ke bagian, sebelum oli bersirkulasi, sebelum bersirkulasi ke bagian boring dan ke bagian head dan komponen-komponen yang ada di bagian dalamnya, terlebih dahulu dia akan melalui ini ya. Sebelum masuk ke pompa oli menyedot, tersaring dulu di bagian sini. Setelah tersaring di bagian sini, baru dia masuk ke pompa oli. Setelah masuk ke pompa oli, dia bersirkulasi masuk ke komponen-komponen mesin yang seharusnya harus terlumasi oleh oli. Nah, di sini sangat penting sekali nih ya. Di sini ada saringannya. Ini saringannya berperan sangat penting. Jangan sampai ada kotoran atau apalah yang menutupi di bagian saringan ini. Ini sangat penting sekali. Jadi jika tersumbat di bagian sini, percuma Anda mau turun mesin beberapa kali, bongkar mesin beberapa kali, kalau saringan ininya di bagian sininya tersumbat, mesin akan hancur, tidak akan lama ya. Nah, Mas. Split job. Oh, nya sih. Boleh lah. Oh, nya. Siap. Aya nu 60, aya nu 50, aya nu 70. Tinggal milih bensin. Siap. Ya. Oke. Ganti kulit jok. Nah. Ya. Ini sangat berperan penting. Ini letaknya di bawah. Di sini ada sealnya. Nih, kita pasang langsung. Seal. Setiap pembongkaran di bagian mesin wajib untuk dicek di bagian sini ya. Ini hukumnya wajib karena penting sekali, sudah saya jelaskan tadi, berperan sangat penting. Nah, pertama yang perlu kita pasang seal di sini. Sealnya harus terpasang. Kalau tidak dipasang, ini nantinya akan ada rembesan oli, bocor oli. Seal, lalu per kayak gini
ya. Per ini bulak-balik mangga bebas, mau dibulak-balik bebas ya. Selanjutnya kita pasang saringannya, kayak gini pasangnya ya. Setelah kayak gini tinggal kita pasang, letaknya di bawah pasangnya. Nah, letaknya di situ. Pakai kunci 14 ya. Disarankan pakai kunci 14 sok yang segi 5. Karena di bagian situ rentan kepalanya selek ya, karena bautnya bukan dari besi melainkan dari aluminium. Nah, setelah kayak gini nih ya, baut tap oli sudah dipasang, pembuangan oli, saringan oli sudah dipasang ya. Lanjut masukkan oli ya, olinya kita masukin. Setelah kita masukkan oli, nanti kita cek sirkulasi olinya lancar apa tidak. Masukin oli. Corongnya bolong, jadi ditutup pakai tangan. Takut dikira kotoran, bukan ya. Corongnya bersih tuh. Nah, setelah terpasang oli, nih, ini kita pegang di bagian sini, nih. Nah, diluruskan. Kalau tidak ditarik kayak gini, takut ngelipet, nantinya akan loncat, rantai ketengnya loncat dari gigi sintriknya. Jadi harus ditarik kayak gini, diluruskan. Setelah kayak gini, diengkol-engkol, ya. Nah, engkolannya agak error, tuh. Nah. Tuh. Nah, ini masih oli yang lama, kotor. Tuh. Tuh, ya. Jadi sirkulasi oli yang bagus sampai nembak. Tuh. Ya, nembak. Kali lagi. Nah, ya. Kalau misalkan cuma melumer doang, pompa oli kurang maksimal. Yang maksimal seperti ini. Tuh, nembak ya. Lagi coba. Nah, udah. Ya, ini sudah jelas pompa oli berfungsi dan bekerja secara maksimal. Yang bagus pompa oli seperti ini ya. Kita bersihkan dulu. Mana dalam bersihkan. Kita bersihkan lagi. Nah, ya. Karena ini nanti kita pasang packing. Di sini dikasih lem sedikit packingnya. Nah, setelah seperti ini lanjut pemasangan packing. Nih, untuk pemasangan packing kita kasih yang paling terbaik menurut saya pribadi ya untuk pemasangan packing. Packing juga mempengaruhi ya. Apalagi packingnya yang jelek. Tapi cara seperti ini, kita sajikan cara seperti ini. Packing jelek pun dijamin aman. Kita kasih lem dulu di bagian sini. Oh. Ya, langsung kena aja. Nah, siram pakai bensin dulu. Tapi jangan sampai masuk ke bagian dalam, tercampur dengan ini nantinya. Dengan oli.
lanjut kasih lem. Untuk pemberian lemnya ya, ini jangan terlalu banyak, jangan sampai lumer-lumer. Nanti dia akan menyumbat ke bagian sirkulasi oli juga ya. Jadi tipis-tipis saja. Tipis, yang penting merata. Apalagi di bagian jalur sirkulasi oli yang di sini nih. Jangan terlalu banyak-banyak. Untuk memastikan si packing tidak berubah saja. Pokoknya jangan terlalu berlebihan lah. Sesuatu apapun kalau berlebihan tidak baik. Kita full durasi ya. Durasinya tidak di skip dan tidak dipotong videonya, apa adanya. Supaya yang belum begitu paham cara pemasangannya, supaya lebih paham lagi. Nah, ini lem yang lumer-lumer di sini bisa dibersihkan kayak gini. Lanjut pasang packing. Hah? Oh. Lanjut pasang packing nih ya. Pusing. Ya. Pasang packing kayak gini. Slug. Di sini ada bosing. Ada dua, atas dan bawah. Ini bosing ini berperan penting juga ya, dimana si boring tidak goyang-goyang kalau dipasang bosing. Tapi kalau bosingnya tidak dipasang, nanti dia goyang gerak-gerak ya. Kalau tidak menggunakan boring, nantinya tidak persisi. Si piston, si boringnya tidak persisi, agak menceng. Jadi kurang presisi. Kalau pakai bosing, ini jamin posisinya sangat presisi. Klek. Nah, setelah kayak gini nih, di sini biasanya kalau packingnya jelek, di sini packingnya jelek nih. Saya lagi bicarakan packing yang jelek, tidak bicarakan packing yang ori. Kalau yang ori saya kira tidak perlu. Tapi untuk lebih mantap lagi ya, mau yang ori, mau yang biasa, mau yang sedang, di sini direnovasi nih. Cara ngerenovasinya kayak gini. Nah, kita potong. Nah, ini ada jalurnya, ada jalannya, jalan sirkulasi oli. Nah. Kita potong kayak gini, supaya tidak ada hambatan, supaya lancar. Ibarat got ya, got kalau banyak sampah dia airnya tidak lancar. Nah, oh. Ini mau packing bagus, mau packing jelek, kalau pengen lebih mantap sirkulasi olinya, ini disobek, dipotong kayak gini. Oh, ya. Ini bekas potong-potongannya, ini awas jangan sampai tertinggal di bagian dalam sini. Pokoknya harus bersih di sini. Nah, ya. Oh. Kenapa kita sobek seperti ini? Nih ya. Ini kan oli. Ya, lubang oli. Dia akan keluar oli dari sini.
akan naik ke atas, ke sini. Setelah ke sini, dia nanti akan bersirkulasi masuk ke sini ke bagian baut sumpit yang paling atas ini set. Setelah dari sini dia akan masuk melumasi di bagian komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop. Masuk ke bagian noken as, masuk ke bagian rocker arm, pokoknya bersirkulasi di silinder kop, di bagian dalam silinder kop, ya. Nih. Kenapa kita sobek di bagian sini? Kalau tidak disobek biasanya di sini akan ada pengembangan di bagian packing. Setelah packing ngembang, ya, dia akan menutupi got di bagian sini, menutupi got atau jalan sirkulasi oli yang nantinya akan masuk ke bagian silinder kop, ya. Nantinya oli akan tersumbat, oli akan terhambat, tidak bersirkulasi, berhenti di bagian sini, nih ya. Makanya kita dikasih jalan supaya lebih bersirkulasinya bagus. Ya, saya kira sudah cukup di bagian sini. Nih, sudah kita kasih jalan supaya kerja sirkulasi oli lebih maksimal lagi. Nah, setelah kayak gini, lanjut ke proses perakitan di bagian piston. Kita pasang di bagian piston. Kita rendahkan tripodnya. Nah, kita rakit di bagian piston. Nah, ini sudah kita pasang pinnya satu. Nah ya kayak gini. Sebelah sini sudah kita pasang pinnya, snap ringnya satu di sini. Tinggal kita pasang di bagian sini satu nanti. Nah, di sini kita pasang ring seher. Nah, untuk pemasangan ring seher di sini, ini ring cacing. Nah, kita taruh pertama pasang ring cacing. Nih. Ring cacing kita taruh sambungannya di bagian sini. Nih, ring cacing sambungannya di sini, ya. Terus ada ring yang tipis kanan kiri ring cacing. Ini sambungannya jangan sejajar. Pokoknya intinya pemasangannya jangan sejajar sambungannya. Ini kita sambungan yang di belakang, taruh di sini sambungannya. Nah, sambungannya di sini, ring cacing sambungan di sini, ring yang tipis sambungan di sini, di belakang ring oli. Satu lagi ring yang tipis, kita taruh sambungannya di bagian sini. Bolak-balik mangga, mau kayak gini mangga, untuk ring yang ini, ya, untuk ring yang ini. Pasang. Nah, kayak gini ya, nih. Tuh. Pertama ring oli, ring cacing sambungannya di sini, ring pendamping ring cacing kanan kiri sambungan di sini, yang belakang dan di sini. Jadi kayak gini, sambungan di sini dan di sini, ya. Sudah jelas seperti ini. Lanjut pemasangan ring kompresi. Ring kompresi ada dua, ya, ada dua. Satu yang hitam dan yang satu putih, agak kecoklat-coklatan, ya. Nih, pertama yang pasang yang hitam polos. Dimana yang hitam polos ini untuk ring yang tengah di sini, di tengah. Nih ya. Untuk ring ini runcing, atas bawah runcing. Runcing. Yang ada angkanya di sini menghadap ke depan. Kita pasang. Ini juga jangan sejajar. Ini kita taruh sambungannya di sini, di bawah. Di sini. Ya. Dan yang satunya sambungannya di sini. Kalau yang ini, yang pertama nih, ring yang terakhir dipasang di sini, ring kompresi pertama, ini agak neros nih dalamnya, agak neros, atasnya runcing. Nih, yang agak neros dalamnya menghadap ke depan ke sini atau berpatokan ke angka yang di sini. Ini ada angkanya. Di bagian ringnya, kameranya kurang fokus. Nah, yang angkanya menghadap ke depan, pasang di sini. Nah,
Pemasangan ring sudah selesai. Ring kompresi pertama sambungan di sini, ring kompresi kedua sambungannya di sini. Nih ya. Ring oli cacing sambungannya di sini, ring pendamping cacing di sini dan di sini. Ya, intinya jangan sejajar. Nah, selanjutnya sebelum kita pasang di bagian sini, untuk menentukan mana yang in dan mana yang X, pemasangan pistonnya jangan kebalik. Ya. Kita berpatokan pada panah. Kalau untuk Yamaha, kita berpatokan pada panah atau pada segitiga atau pada titik. Di mana segitiga atau titik atau panah dia bertuju menuju ke lubang out, ke lubang X, ya, ke klep buang. Nah, ini melihat dari segi fisik ciri, ya. Sekarang kita ukur menggunakan sigmat. Nih. Ini kenapa saya bilang jangan kebalik, karena diameternya berbeda. Dari sini ke sini berbeda. Di mana yang untuk in dan di mana yang untuk X. Nah, kita ukur yang untuk X dulu nih, yang panahnya ke bawah. Untuk X biasanya angkanya lebih besar. Bisa teman-teman lihat nih. Ini 33,2. Ya, 33 lebih. 33 mili lebih. Kalau untuk yang in, ini biasanya angkanya lebih kecil. Tuh. 32 lebih, ya. Jadi angka yang lebih besar diukur dari sini, ini ditaruh di X. Angka yang lebih kecil ditaruh di in, ya. Ini mempengaruhi sekali, ini sangatlah penting. Jika kebalik, si piston tidak akan awet, si boring tidak akan awet. Nanti di bagian boringnya akan cepat baret, akan cepat rusak lagi di bagian boringnya. Ya, karena diameter yang seharusnya dipasang yang lebih besar di bawah dan diameter yang kecil dipasang di in. Tapi jika dibalikan, yang diameter lebih besar dipasang di in, yang diameternya lebih kecil dipasang di X. Itu akan mempengaruhi ketidakawetan pada piston ini sendiri, ya. Jadi, kesimpulannya untuk pemasangannya, ya, diameter yang lebih besar ini ditaruh di X, ya. Atau untuk motor Yamaha, segitiga panah atau titik itu tertuju ke bagian lubang buang, ya, ke bagian X, ke bagian klep pembakaran, ya, ke knalpot. Baiklah, langsung kita pasang. Nah, kita pasang di sini. Nah, ya, ini bagian atas dan ini bagian bawah. Nah, untuk pemasangannya panahnya ke bawah, ya, kayak gini. Nah, kayak gini. Kita kasih oli sampai 10 mas. Lanjut kita pasang. Ini pakai obeng min. Nah, ya. Pinnya kita keluarin kayak gini. Nah, ya. Nah, setelah kayak gini, nih ya, ini tinggal kita pasang ke bagian crankcase, bagian sini, ya. Nah, sebelum kita pasang, ini bisa kita lumasi pakai oli, jangan dilem sebelah saja ya, dilemnya. Dilem sebelah saja, jangan bolak-balik. Nah, setelah kayak gini, tinggal kita pasang. Kita tinggikan tripodnya dari sini. Tinggal kita masukin. Nah, ya, bosing penting nih. Dorong. Nah, ini kita
kita paskan. Abut. Nah, tinggal kita dorong. Selanjutnya pasang snap ring yang sebelah sini. Ini jangan lupa snap ringnya, si oli. Untuk pemasangan snap ring penahan pin piston. Nah, di sini kita sumpel dulu, kita tutup lubang di bagian crankcase, bertujuan untuk pemasangan ini ya, supaya dikala kita ada kegagalan pemasangan ini tidak akan masuk ke bagian dalam. Ya, tidak akan masuk ke bagian dalam. Kalau masuk ke bagian dalam, susah ngambilnya. Pasang. Tinggal perhatikan saja. Ya. Nah, sampai benar-benar masuk, sampai klop. Setelah masuk, lepas. Kita kasih oli. Nah, sekarang kita pasang, digoyang-goyang kayak gini. Nah, rantai ketengnya kita masukin ke sini. Lock, ya. Jadi pastikan packing tidak ada yang sobek, packingnya. Tinggal kita dorong, goyang-goyang, pukul. Nah. Ini sudah masuk. Nah, ini kita bersihkan, ada bekas oli-olinya. Nah, setelah kayak gini, nih kita pasang lidah keteng. Nah, angkat ke atas, klep. Pasang. Kita ngikutin dari keteng nih. Slek. Nah, masuk ya. Nah, panah ke bawah harus diingat. Nah, setelah kayak gini, Dek, Pak, iya kan Dek ya? Top Dek. Top, ditopkan. Ini ditahan, kita posisi topkan. Paskan, pas supaya pas. Pas. Putar sih. Terus. Pas guys. Ya. Nah, ini posisi top. Tuh. Di mana posisi top? Garis yang paling ujung nih. Nih ya. Ini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Kita putar lagi. Boring ditahan pakai kaki kayak gini. Nih, pakai lutut. Ini kita putar ke depan. Ya, tuh.
garis yang paling belakang sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Gini. Si piston ini pada posisi TMA, pada titik mati atas, ya. Nih, titik mati atas. Oke lah, nanti kita topkan lagi setelah kita pasang di bagian silinder kop untuk pengetopan ulang. Nah, selanjutnya kita pasang bushing di sini. Set. Di sini dan di sini atas ada 2. Ini juga berperan penting. Ya. Bushing ini berperan penting. Nah, setelah kayak gini, nih. Ini selesai, di bagian sini selesai. Pemasangan di bagian silinder selesai. Lanjut kita rakit di bagian komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop. Nah, di sini, di bagian head. Noken as, rocker arm, ya, seal clamp. Pokoknya komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop. Lanjut kita pasang, kita rakit nih. Nah, di sini ada 2 ring, ya. Di sini ada ring tipis kayak gini, dan di sini ada. Kalau ini tidak lepas, untuk pencucian tadi ini tidak lepas. Kalau yang ini lepas satu. Nah, kita pasang ring di sini. Ini jangan kebalik, yang runcing letaknya di bawah. Nah, kayak gini. Slap, taruh. Ya. Selanjutnya pasang klep. Ini untuk udah dalam proses penyekiran, ya, sudah melalui proses penyekiran. Di mana klep yang lebar, itu payungnya ini di in, dan klep yang payungnya kurang lebar ini ditaruh di X yang kecil. Nah, ringnya lepas lagi, pasang. Nah, selanjutnya pemasangan seal klep. Nah, untuk seal klep, untuk jenis motor Yamaha Mio, ini PNP menggunakan seal klep motor Honda, motor Supra, motor Beat, ya, motor Pega ZR, motor Mio, ya, sama, ya, terkecuali motor Jupiter. Kalau Jupiter kecil, Pega ZR juga kecil, tidak PNP kalau Pega ZR, maaf ya. Ini untuk jenis motor Honda, Blade, Revo Absolute, Supra Pit, Supra X, Karisma, ya, Honda Beat injeksi atau Beat karbu, sama ya. Untuk dengan Mio, kita gunakan yang asli seal klep, karena seal klep ini berperan sangat penting, sepele tapi bisa mengakibatkan motor berasap. Nah, kita kasih oli di bagian seal klep untuk pemasangannya. Nah, untuk pemasangan seal klep ini berbarengan dengan klep, masukin klep, batangan klep didorong, kita kasih pencahayaan nih supaya jelas. Nah, dorong batangan klep sampai bunyi klek. Nah, bunyi slek itu menandakan pas masuk. Nah, selanjutnya yang X, yang in, tadi yang X, sama caranya seperti tadi, dorong sampai bunyi klek. Dengerin nih. Nah, ya. Tuh. Nah, kalau pemasangan seal klep yang ori ini anti gagal. Kalau yang biasa-biasa perlu dicek, diputar kayak gini pakai tangan. Kalau muter kendor, ya, atau goyang di bagian ini, dijamin motor akan tetap ngebul. Nah, ini harus kuku seperti ini nih, diputar pakai tangan, nggak keputar nih. Tuh, kenceng. Ini menandakan seal klep bagus. Ya, kadang-kadang ada permasalahan, sudah ganti piston, ganti ring seher, ganti seal klep, kok masih ngebul? Ternyata keteledoran, kurang telaten, kurang teliti pengecekannya. Bisa jadi dari sini. Tuh, ini kendor, bisa jadi motor akan ngebul. Atau pemasangan ring seher juga bisa mempengaruhi, ya, ketidakawetan pada ring seher. Nah, setelah kayak gini, nih, ya, kita pasang pegas. Pegasnya kita pasang. Nah,
Untuk pemasangan pegas juga ini jangan kebalik ya. Jangan kebalik nih. Lap dek. Nih. Jeung masang klep dek, kunci 12, jeung karet. Ini untuk pemasangan pegas. Nah, di sini jarang diperhatikan nih. Padahal di sini ada yang rapat dan ada yang renggang, ya. Dimana yang rapat letaknya taruh di bawah, yang renggang taruh di atas. Kalau mau berpatokan pada cat, yang ada catnya ini letaknya di atas, yang tidak ada catnya letaknya di bawah. Kalau berpatokan pada pegas, lebar tidaknya, yang renggang taruh di atas, yang lebih rapat taruh di bawah. Pasang, klok kayak gini. Nah, setelah kayak gini, motor itu ya, Vixen, kosong. Yang ereking. Ntar kita cari dulu. Ya, videonya kita skip dulu, ada yang beli spare part. Ya, kita lanjut nih. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, ini bisa pakai tutup klep, taruh di bawah di sini, bisa pakai kain. Tapi kita sering pakai kain. Kalau pakai tutup klep, ini rentan resiko terjadinya bengkok di bagian palep. Ya, saat posisi pendorongan. Tapi kalau pakai ini gerak, tidak paten. Pasang, taruh di bawah kayak gini. Slok. Ya. Taruh di bawah, tuh di bagian kepala klep, slok kayak gini. Nah, pasang kuku klep, penahan pegas, penahan klep. Nah, selanjutnya taruh pakai ban bekas, ban dalam, pasang di sini. Nah, ini diinjak, injak, dorong, kurang pas. Masih kurang juga. Ternyata ininya terlalu tipis, dilipat 2. Tuh, masuk. Kita pukul-pukul untuk meyakinkan sudah pas klop. Ya, selanjutnya pasang yang X. Ini sama, pasang lagi kainnya. Set. Pegasnya sama, yang ada catnya taruh di atas atau yang rapat taruh di bawah kayak gini. Pasang. Kita turunkan tripodnya biar lebih rendah lagi. Injak, dorong, belum pas. Sudah masuk.
Selanjutnya kita pasang rocker arm. Nih, untuk pemasangan rocker arm ya, bisa kalau misalkan bearing di bagian dalam sana terlepas nempel di bagian noken as ya, ini harus pasang noken as dulu. Kalau misalkan bearingnya nempel di bagian sana ya, bisa pasang rocker arm dulu, terakhir noken as. Nih, dimana rocker arm di sini ada angkanya 94 dan 93 ya, 94 dan 93. Dimana angka yang lebih besar kita taruh di 94. Maaf ya, dimana angka yang lebih besar 94 kita taruh di in, dan angka yang lebih kecil 93 taruh di X ya. Tapi untuk jenis motor ini yang tidak ada dekompresinya, saya kira bebas. Mau yang angkanya kecil ditaruh di in nggak apa-apa, mau angka yang lebih besar taruh di X nggak apa-apa, atau sebaliknya ya, yang besar ditaruh di in, yang kecil ditaruh di X, tidak masalah kalau yang tidak ada dekompresinya, terkecuali pada jenis motor-motor tertentu yang ada dekompresinya. Di sininya penekan dekompresinya, contohnya seperti motor Honda Beat, motor Scoopy dan sejenisnya, ada dekompresinya. Yang ada dekompresinya jangan sampai keliru, karena sifatnya nanti motor tidak akan normal kalau keliru di bagian rocker arm. Kalau ini bebas ya, tapi yang angkanya lebih besar kita anjurkan pasang di in, yang angkanya lebih kecil pasang di X. Oke, langsung kita pasang. Angka yang lebih besar pasang di in. Nih, untuk pemasangan di bagian sini, kalau langsung lurus kayak gini, ini agak susah tuh ya, agak susah. Jadi miring dulu kayak gini, miring, klep. Nah, kayak gini, klep. Setelah masuk ke bagian dalam diputer, set. Setelah diputer tarik. Nah, mudah. Kita miring kayak gini, set. Selanjutnya pin penahan rocker arm di sini diameternya sama. Mau bolak-balik mangga, ini taruh di in dan ini taruh di X, atau sebaliknya, ini taruh di in, ini yang taruh di X, bebas bolak-balik juga. Nah, untuk pemasangan kita butuh bantuan baut 12 yang ada dratnya nih. Ini tidak ada, yang tidak ada letaknya di dalam, yang ada letaknya di luar sini, kayak gini. Kita kasih pelumas dulu, kasih oli di sini. Nah, ya, kasih oli. Ini juga nih, jangan ragu-ragu, kasih oli aja nggak apa-apa lubangnya. Setelah kayak gini, rocker arm kita posisikan lurus, lubangnya kita lurus. Set. Nah, setelah lurus, nih bisa kita pasang. Nah, dorong, sedikit dipukul sampai mentok. Nah, setelah mentok, puter. Nah, lepas ya. Selanjutnya yang X, caranya seperti tadi sama ya. Kalau langsung kayak gini agak susah, miring dulu kayak gini, set, miring tuh, set. Setelah masuk ke dalam, ini diputer, set, puter, tarik. Nah, ya, miring lagi kayak gini, posisinya diluruskan. Ini pasang lagi seperti tadi tekniknya. Kasih oli, dalam sini juga kasih oli. Kita paskan di tengah, masukin, dorong sampai mentok, kendorin, lepas ya. Kalau tahu tekniknya mudah. Nah, selanjutnya untuk pemasangan noken as, ini kita kendorkan dulu. Ini kunci, biasanya kalau bawaannya ini kunci 9, tapi ini sudah dirubah mungkin jadi kunci 8. Kita kendorkan. Setelan klepnya, kalau bisa dilepas nggak apa-apa, lepas dulu. Nah, satu,
lepas aja. Ini mau keliru juga nggak apa-apa, mangga. Nah, ini keliru juga mangga, nggak apa-apa, sama karena diameternya sama. Yang penting jangan kebalik pemasangannya. Kalau keliru nggak apa-apa. Nih, setelah kayak gini, nih, slek. Ini posisikan sampai mentok nih sini, slek, ke bagian klep. Ini sama, slek. Nah, pasang noken as. Sebelum kita pasang, kasih oli lagi. Ini dipastikan bearing yang dalam dan yang luar di bagian sini ini normal, bagus semuanya. Nah, untuk pemasangan nih ya, untuk pemasangan ini kita posisikan noken as posisi netral, posisi top noken asnya ya. Di mana posisi top nih, yang ada lubangnya nih 1 2. Ini nggak ada. Ini posisi netral dan ini posisi overlap. Dimana kalau rocker arm menekan ke bagian sini, ini posisi overlap. Dimana posisi overlap klep kedua-duanya pada posisi menekan, pada terbuka kedua-duanya, tapi buka sedikit. Kalau di sini, ini posisi netral. Dimana posisi netral, klep in dan klep X itu pada posisi tertutup. Ya, kalau misalkan pasangnya kayak gini, nih, ini hanya klep yang in yang terbuka. Nanti ini akan kesusahan pasangnya. Kalau posisi overlap posisi lapnya ini menekan ke bagian rocker arm ya. Nih. Jadi lebih tepatnya untuk pemasangan yang ada lubangnya ini posisinya ke depan. Nih, sejajar dengan tanda panah di bagian head. Nih. Kalau tidak di bagian coakan di bagian noken as ini ke belakang ke sini. Ya. Langsung kita pasang. Ini akan mudah masangnya. Nah, dorong. Nah, mudah ya. Setelah kayak gini, nih, ini kita pasang penahan pen rocker arm dan penahan bearing noken as supaya tidak keluar. Nah, di sini baut L-nya beda 1, jangan sampai keliru baut L-nya. Nah, untuk pemasangannya jangan kebalik ya. Nih, sini jangan kebalik kayak gini, salah nih. Nih, yang ada ininya masuk ke bagian lubang ini nih. Celok. Nah, tuh, di sini ada 4 baut L, ada 5 baut. Ini yang paling pendek letaknya di sini, ya. Kalau ini yang panjang, paling panjang, ini buat penekan tensioner. Kalau ini yang pendek, nih ya, L, ini untuk tutup klep, tutup keteng nih, di sini, ya, paling tuh. Langsung kita kencangkan kunci L5. Kita kencangkan. Nah, cukup. Nah, setelah kayak gini, nih, kita bersihkan. Di sini kita kasih bensin, kita cuci lagi nih. Tuh. Nah, ini dikeringkan dulu. Taruh. Untuk penyetelan klep, ya. Untuk penyetelan klep nanti kita setelah menempel ke bagian sini sudah terakit, baru kita setel di bagian klep. Karena kalau setel di bagian bawah nanti ada perubahan. Tadinya 0,5 bisa jadi 0,3, ya, bisa jadi. Tadinya misalkan 0,5, saat kita pasang ke sini kita kencengin berubah jadi lebih rapat lagi. Yang akurat penyetelannya di atas. Oke? Ya, lanjut. Nah, pemasangan packing. Nah, untuk pemasangan packing jangan kebalik. Yang ada coakannya buat lidah tensioner ini di bawah. Jangan di atas kayak gini, ya. Ini. Kita kasih lem di bagian packing. Biar lebih meyakinkan, lebih merekat lagi supaya tidak ada kebocoran di bagian kompresi. Ya. Jangan terlalu banyak, yang penting merata. Nah, bolak-balik.
Terutama yang sebelah sini nih. Ini sangat penting sekali. Paling atas di bagian sini. Karena ini ada sirkulasi oli. Nanti oli dari pompa oli masuk ke sini. Set bersirkulasi nanti masuk ke bagian head. Jalannya dari sini. Ini jangan sampai tersumpel, tersumbat di bagian sini. Pasang kayak gini. Nah. Klep. Bosing. Jangan sampai tidak dipasang bosing tuh. 2. Nah, setelah kayak gini bisa kita langsung pasang. Ya. Pasang langsung. Dari sini. Tinggal kita masukin saja. Ini sebelum kita pasang, ini penting sekali. Ya, obeng jepit deh. Obeng jepit. Ini penting sekali. Sebenarnya ini sudah kita cek ya di bagian sini. Nih. Ini masih kencang. Obeng jepit. Tang jepit. Nih, ini takut kendor, baut sumpit ini putar satu-satu. Takut kendor, kencengin. Hup, udah kencang. Satu lagi. Kencang, baik. Hup, satu lagi nih. Di bawah. Nah. Ini ngejepitnya jangan sampai kena dratnya nih. Udah kencang, semuanya kencang. Hup. Ya. Ini harus benar-benar kencang. Nanti kalau misalkan kendor saat proses pengencangan di bagian sini nanti jebol di bagian baut sumpitnya, dratnya di bagian crankcase-nya. Itu penting ya. Nih. Selanjutnya kita pasang. Ini jangan kebalik kayak gini. Mustahil ya kalau kebalik. Nih kayak gini nih. Yang in di atas, yang X di bawah. Dorong. Nah, setelah masuk kayak gini, tinggal kita pasang ring tembaga, ada 4 biji. Nah, ini keliru juga bebas. Yang penting pemasangannya jangan kebalik. Ini yang runcing letaknya di dalam. Tuh. Yang runcing letaknya di dalam. Yang tumpul menghadap keluar. Semuanya. Tuh. Bisa? Ganti kulit jok? Oke. Milih be tuh kulit narik, kulit bayawak aya, kulit orai kadut aya, kulit careuh aya. Lamun hayang kulit kebo jeung kulit mengkel bar haji. Nah, ini kita pasang. Bautnya juga sama. Ini pakai kunci 12 deh, kunci 12 deh. Nah, ayo. Nah, menyilang dulu. Nah. Untuk pengencangannya ini torsinya pakai torsi, pakai piling ya, pakai piling. Nah, ini kita kencengin. Ini kalau pakai torsi piling ya untuk pengencangannya, saat kita kencengin udah ada benturan tolakan balik, ngenyoy, udah jangan dipaksakan, nantinya bisa patah. Nah, setelah kayak gini tuh, ini sudah nih, klek. Nah, cukup. Untuk selanjutnya pasang. Nah, ini jangan lupa ada 2. Pakai kunci 8, dratnya 10. Tapi kuncinya 8.
Selanjutnya kita pasang rantai keteng. Kita atur top timingnya. Nih. Ini diusahakan pada posisi top. Dimana pada posisi top, magnet, garis di bagian magnet yang paling ujung ini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Nah, ini menandakan piston pada posisi TMA, piston pada titik mati atas. Nah, ya. Selanjutnya kita pasang rantai keteng. Nah, kita posisikan seperti ini. Nah, ini gerak ke atas ke bawah kayak gini, muter. Ini menandakan si broken as pada posisi netral. Atau coakan ini ke belakang. Coakan ini ke belakang. Ya, itu posisi netral. Coakan pada noken as. Selanjutnya kita pasang gigi sintrik. Nih. Pasang. Garis di bagian gigi sintrik ini harus sejajar lurus dengan segitiga yang ada di bagian head. Sini. Dengan ini. Atau lubang di bagian sini ini sejajar ke belakang sini, lurus. Ya. Atau di bagian lubang di bagian sini 2, ini lurus pada lubang baut yang ada di sini, lubang baut yang ada di sini. Ya. Kayak gini. Slep. Nah. Kita miring kayak gini. Bisa teman-teman perhatikan, lihat ya. Dek sekelas sekedung dek. Sekedung memiring ya. Kalau kayak gini, ini tidak terlihat tuh posisinya. Ini terlihatnya agak ke atas. Padahal ini sudah lurus miring motornya. Mesinnya bukan motornya, ini belum berbentuk motor. Tuh. Ini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Dan lubang di bagian sini sejajar dengan lubang yang ada di bagian head, bukan crankcase, maaf, head. Tutup keteng, dan lubang yang ada di sini sejajar dengan lubang ini, atau bolong lubang yang ada di bagian gigi sintrik ini ke belakang lurus ke sini. Lurus. Ini posisi top ya, posisi menandakan sudah ngetop. Piston pada posisi TMA, gigi sintrik garisnya lurus dengan segitiga yang ada di bagian head. Lubang di bagian sini lurus dengan lubang yang ada di bagian atas, dan lubang yang ada di sini lurus dengan lubang yang ada di bagian bawah, dan lubang yang ada di bagian gigi sintrik ini lurus dengan belakang ke sini, dengan sentilan yang ada di sini nih, lurus. Set. Ya, atau coakan pada noken as ini lurus dengan sentilan yang ada di bagian sini, sejajar. Nah, setelah kayak gini turunkan. Stop. Pasang. Nah, ini bautnya. Ini pakai tangan aja dulu, jangan terlalu kencang. Nah, untuk pengencangan di bagian sini, ini ada tekniknya, jangan sembarangan kencengin. Nah, setelah kayak gini, nah, ini tutupnya harus pas dengan lubang yang ada di sini, dimasukin klek, yang ada di bagian gigi sintrik. Nah, sebelum kita proses pengencangan di bagian noken as, ini jangan dulu dikencengin. Kalau kita kencengin, sementara keteng belum menekan, ini akan loncat. Ya, nanti akan robahnya gigi timing, gigi top timingnya akan merubah. Jadi syaratnya kita harus pasang dulu tonjokan keteng, baru kita kencengin di bagian sini. Tonjokan keteng pasang, tonjokan ketengnya pasang. Ini yang baru nih. Kalau yang bekasnya rusak. Nah, untuk menentukan tuh rantai keteng sudah mulur apa tidak, bisa ini tonjokan keluar semua, masukin. Ini ada spasi menandakan rantai keteng masih bisa digunakan. Ya. Nah, selanjutnya kita kendorin. Ini supaya masuk nih tonjokannya nih. Setelah masuk kayak gini kunci, klep. Nah, ya. Setelah dikunci, ini pasti kasih lem.
packing kaleng. Nah, tonjokkan keteng pasang. Bautnya yang sudah kita jelaskan tadi, yang panjang 2, kalau yang pendek buat di sini. Nah, ini pakai kunci E5. Nah, ya tuh kan kebalik nih. Ininya apa? Packingnya. Sorry. Tuh packingnya kebalik. Nah, set kayak gini tuh harusnya. Kita kencengin. Nah, setelah kenceng kayak gini, cabut. Ini otomatis lonjokan kita akan menonjok. Nah, ini kendor nih. Nah, lihat nih. Turunkan tripodnya, kita perdekat. Nih, rantai keteng belum menekan. Tuh, masih kendor. Tapi saat kita cabut di bagian pengunci di bagian sini, nih, ini akan kencang sendirinya, menonjok. 1, 2, 3 lepas. Kencang, ya, kencang. Setelah kencang kayak gini, ini bisa langsung dipasang, tutup karetnya, karena kalau tidak dipasang nanti akan rembes oli atau ada udara keluar, berisik. Nah, setelah kayak gini, bisa kita kencangkan di bagian sini. Ini pakai kunci 12. Nah, kalau muter kayak gini, nih ya. Tuh. Kalau udah posisi top dan udah keteng sudah menekan, ini mau muter pun tidak masalah, tidak akan robah topnya ya. Oke. Nah, tinggal kita kencengin. Ini belum kenceng. Untuk proses pengencangannya, ya, bisa teman-teman ganjal di bagian sini. Plug pakai kunci. Pakai baut bisa. Pakai baut nih, pakai baut yang pendek kayak gini. Puter ke belakang. Dedek puter deh. Eta kencengan. Terus putar terus. Nah, terus. Nah, ini sampai ganjel nih. Up. Nah. Putar. Up gitu bahilanya. Nah, ini ganjel nih. Sini. Setelah kayak gini bisa dikencengin. Kencengin. Up. Nah, ini sudah kenceng. Ini bisa kita lepas lagi. Ini kita bisa kita topkan. Kita lihat lagi topnya robah apa tidak. Slep. Nah, ya, ini top pada garis paling ujung. Seharusnya di bagian gigi sintrik sudah ngetop. Geser, miring. Nah, ini sudah top, ya. Tuh, sudah lurus. Kalau di kamera kelihatannya agak sedikit kurang pas. Tapi kalau dilihat secara langsung, kasat mata ini lurus sudah. Ya, garis di bagian sini lurus dengan segitiga yang ada di bagian sini, bagian head. Nah, setelah kayak gini nih, ya. Ya. Setelah kayak gini,
Sudah selesai pengetopan. Lanjut setel klep. Untuk penyetelan klep, nih ya. Untuk penyetelan klep diusahakan di bagian noken as pada posisi netral, ya. Pada posisi netral. Jangan pada posisi overlap, posisi netral. Nih. Kita jelaskan di bagian sini dulu nih, karena teman-teman juga perlu tahu di mana ini pada posisi piston pada posisi TMA, ya. Kita putar satu kali putaran di bagian sini, ya. Nanti ketemunya bukan netral di bagian noken as, melainkan ketemunya overlap. Garis yang ada di sini ada di belakang nih, ya. Jadi kayak gini. Satu kali putaran. Nih, ini pada posisi top, ya. Diputar satu kali, set ke bagian top di bagian sini, piston pada posisi TMA, tapi noken as berputar cuman setengah. Jadi gini, magnet berputar 300, hukum putaran 360 derajat, ya. Saat magnet diputar 360 derajat, dari titik sini kita putar ketemu titik lagi di bagian sini, itu 360 derajat. Satu kali putaran 360 derajat, klek. Nah, sedangkan noken as berputar cuman 180 derajat, ya. Ya. Untuk menghasilkan noken as berputar 360 derajat, ya, magnet berputar 2 kali, ya. 360 derajat, kita putar satu kali lagi 360 derajat. 360 tambah 360, ya. Baru noken as ketemu netral. Nih, kita langsung coba praktekkan. Ini titik, ya. Titik top. Ya, titik top. Nih. Kita lihat di bagian sini. Ini titik top, ya. Kita putar magnet satu kali. Nih. Dari titik kita putar satu kali. Ketemu titik lagi, ya. Ini tidak ketemu titik, melainkan garis yang ada di sini tadinya berhenti di sini. Jadi setengah doang. Set. Ya, untuk menghasilkan titik ini berada di bagian sini, ya. Atau noken as pada posisi netral di bagian sini, magnet kita putar satu kali lagi. Garis titik. Klep. Ya. Titik. Baru ketemu titik lagi di sini, ya. Jadi kayak gitu. Hukum putaran di bagian magnet dan di bagian noken as. Satu kali putaran di bagian magnet 360 derajat, sedangkan noken as berputar cuma 180 derajat. Dua kali putaran di bagian magnet, ya. Noken as baru dapat satu putaran 360 derajat, ya. Saya kira sudah jelas, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Lanjut ke proses penyetelan klep. Untuk penyetelan klep, noken as pada posisi netral, ya. Kita setel klep langsung, pasang. Nanti kunci 8 dek, nyetel klep 8 biasa. Ayo 9. Kalau baut di bagian sini masih bawaannya, ini kunci 9, tapi ini udah diganti menggunakan kunci 8. Nih, untuk setelan klep, untuk jenis motor ini,
Kalau motor-motor klasik, motor-motor lama ya, untuk setelan klepnya pakai 0,5, untuk yang in 0,5, untuk yang X pakai 0,8 atau pakai 0,10. Kalau misalkan masih berisik bisa pakai 0,5 semua. Kita coba dulu yang in pakai 0,5 dan yang X pakai 0,10. Kalau misalkan berisik, kalau 0,5 nggak mungkin berisik, tapi yang bawah nih, kalau misalkan kita kasih 0,10 masih berisik, kita turunkan lagi menggunakan 0,5 ya. Tapi kalau tidak berisik biarkan pakai 0,10 yang X, tapi yang in harus pakai 0,5. Kalau pakai 0,10 ada berisik sedikit ngelitrik biasanya. Kalau untuk jenis motor Yamaha Mio. Ini deh mana palanya kalau ini ya. Ayo deh. .5 yang in dan yang X kita kasih 0,10 biar lebih akurat. Pakai puller ya, jangan pakai perasaan. Tapi kalau yang sudah terbiasa pakai perasaan juga biasanya tepat. Tapi kita supaya lebih profesional kita pakai ukuran saja ya, biar lebih profesional. Yang X pakai 0,10. Sudah selesai nih, lanjut kita pasang tutup klep. Ini ada 2 biji, ini sealnya. Pasang seal. Sekarang yang X tutupnya pasang. Ada kunci gimana deh ya? Ya. Itu kan yang mau punya kok. Kunci klep ya, kunci 22. Klep. Nah, selanjutnya ini sama. Nah, kita kasih oli saja. Kalau yang ada sealnya ini jangan pakai lem, pakai oli saja. Pasang, ini di atas nih yang ada hawanya. Putar-putar, goyang-goyang, pukul. Bautnya ini juga sama, pakai kunci L5.
sudah kayak gini, nih. Ini kita kasih sumpel dulu, takut ada kotoran yang masuk ke bagian sini. Tutup dulu kayak gini. Setelah kayak gini tinggal kita pasang karburator. Pasang karburator. Nah, di sini sangat penting sekali ini. Ini dulu nih. Dulu. Sebenarnya nih, set cabut. Nah, ini penting sekali nih. Di sini harus ada plastik atom. Kalau tidak ada plastik atomnya di sini, ya, nanti karburatornya panas. Karena daripada fungsi di bagian sini, ya, fungsi atom di bagian sini, ini untuk memutus arus panas. Arus panas yang dari mesin ke karburator, ke intake dan ke karburator. Nanti kalau misalkan ini tidak dipasang, perjalanan jauh, bensin Anda, karburator Anda, bensin yang ada di bagian karburator motor Anda akan mendidih, ya. Tentunya motor akan menjadi boros. Ya, bisa jadi dari sini karena si bensinnya kena panas. Kena panas dia menguap, bukan menuai, maaf, menguap. Ya, mengakibatkan si bensin akan cepat habis, boros karena ada hawa panas. Si bensin yang ada di bagian karburator panas, mendidih. Ya, logikanya bensin akan boros, bahan bakar motor Anda menjadi boros. Sepele dikarenakan ini doang. Ya, nih. Oke. Ini kita pasang. Sini kita kasih packing. Kalau enggak di bagian sininya nih. Ini kita kasih lem. Pasang sini. Biar lebih mantap, meyakinkan lagi supaya lebih kuat. Sang. Kalau yang atasnya tidak usah pakai packing karena di bagian intake-nya sudah ada seal. Tinggal kita pasang. Lanjut tinggal kita kencangkan. Ini bautnya juga sudah diganti ya. Nih. Pakai yang agak sedikit panjang biar lebih menekannya lebih kuat lagi. Di bagian baut sini sering sekali terjadi selek di bagian sini dratnya. Kalau misalnya selek lebih mantapnya lagi menggunakan baut 12 ya, disenai pakai 12 dan ini dibor pakai baut 12 panjang, lebih mantap. Tapi ini tidak selek jadi tidak perlu kita bor. Oke. Nah.
Baiklah, saya kira segini sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup untuk pengetopan, teknik-teknik pengetopan yang ada di bagian dalam. Untuk di bagian dalam cuman segini doang tutorialnya, tinggal kita pasang perapihan di bagian luar, pasang knalpot, pasang yang lainnya ya. Komponen-komponen pembantu yang di bagian luar. Kalau untuk dipasang pasangan yang di bagian luar tidak menggunakan tidak ada, maksudnya ada tekniknya, cuman tidak begitu penting, tidak begitu fatal. Kalau di bagian dalam pengetopan itu sangatlah penting ya. Jadi kita tutorialkan mungkin cukup segini saja. Untuk pemasangan ke bagian luarnya, pasang knalpot, pasang yang lainnya, kabel-kabel, penempelan ke bagian batangan, ke bagian bodi, saya kira tidak perlu di tutorialkan karena ini juga durasinya sudah cukup lama ya. Tinggal teman-teman ingat saja proses pembongkaran seperti tadi, proses pembongkaran di bagian batangan ya. Pemasangannya juga seperti tadi, berlawanan ya, kebalikannya. Tapi kalau untuk di bagian mesin harus benar-benar ada titik-titiknya, harus pas ya, seperti tadi. Saya kira untuk pemasangan di bagian mesin sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan segini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, kawan-kawan semua yang ingin belajar proses pembongkaran di bagian mesin, cara pengetopan dan teknik pemasangan piston, pemasangan ring seher, pemasangan rocker arm, pemasangan noken as dan penyetelan klep dan semua komponen intinya yang ada di bagian silinder dan silinder kop. Saya kira sudah begitu jelas ya, karena durasinya juga sudah lama menurut saya ya. Jika kurang begitu jelas, saya minta maaf. Saya sebagai manusia biasa, banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Mohon dimengerti ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jika berkenan silakan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alpin Motor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.